Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali rasanya hari ini saya Dadan Sundayana bisa kembali mampir ke ruang penglihatan Anda di kamera televisi bersama MKTV Sahabat Penyejuk Hati. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Nah, kita berjumpa kembali dalam acara Tadabbur Quran. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun kita saling berbagi, saling memberi manfaat agar Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan juga hari ini rahmat, kasih sayang, ridho Allah senantiasa bersama kita. Ya. Mudah-mudahan yang hari ini sedang sakit, sakitnya segera diangkat oleh Allah menjadi kesembuhan. Yang sedang banyak hutang, mudah-mudahan hutangnya segera dilunasi oleh Allah. Yang sedang susah jodoh, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya yang soleh dan soleha. Ya. Mampir ke MKTV, banyak yang soleh dan soleha, insya Allah. Ya. Gara leer. Sebelum dilanjutkan, biasa kita sapa dulu. Ya. Saya ditemani biasa oleh Ustaz Dani, narasumber kita. Ustaz sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Juga ditemani oleh Majelis Al-Magang, ya. Teman-teman, adik-adik kita, generasi penerus kita. Memang kita udah tua gitu, belum ya? Udah senior. Udah senior. Ya, senior itu iblis gitu. Jadi iblis itu dikeluarkan dari surga oleh Allah karena begini, aku kan lebih senior dari Adam begitu. Ya. Ya, kita sapa dulu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Iya. Sebelum dimulai kita pemanasan ya. Dengan yo ya, siap. Sudah hafal bro? Ya, siap ya. Tadabbur Quran, membuka kunci hati, tambah cerdas, hidup barokah, insya Allah. Semangat ya sekali lagi ya. Tadabbur Quran, membuka kunci hati, tambah cerdas, hidup barokah, insya Allah. Alhamdulillah. Sahabat MKTV yang dirahmati Allah. Sore ini kita akan mencoba kembali mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dengan tema obat penyakit hati atau mengobati penyakit hati. Betul saja? Betul. Ya. Sebelumnya mudah-mudahan kita selama memeluk agama Islam ini, kita meneruskan risalah Rasulullah ini dengan penuh cinta. Karena cintalah yang membedakan antara Islam dengan agama yang lain. Cintalah yang bisa mencegah kita dari menyatakan bahwa semua agama itu sama. Cintalah yang memberikan kekuatan kita untuk terus menapaki jalan ini dengan istiqomah. Ya. Seperti halnya seorang laki-laki, semua wanita sama. Ya. Tapi karena cinta, tidak semua dinikahinya. Ya. Seperti halnya juga seorang perempuan, seorang ahwat, semua laki-laki sama. Tapi karena cinta cuma satu yang dipilihnya. Kita karena cinta, Islamlah yang menjadi pilihan kita satu-satunya. Nah, kenapa disebutkan cinta? Karena biasanya kalau tidak cinta berkaitan dengan penyakit di dalam hatinya. Sehingga banyak orang memiliki penyakit hati, cintanya hilang. Dan kalau cintanya sudah hilang kepada Islam ini, maka sudah harus ditalak 3, Ustaz ya. Talak 3 dan sebutannya bukan seorang muslim lagi, tapi sudah kafir. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, apa saja penyakit dalam hati kita yang bisa menyebabkan cinta kepada agama ini, kepada kebenaran ini hilang? Ya. Atas tong serta yang mencari Ustaz kan. Ustaz ini nanya. Ya. Ngaji dulu. Ngaji dulu ya. Kita surat apa Ustaz? Buka awali tadabbur kita hari ini dengan membaca surah Al-Hajj, Al-Hajj tadi ya. 22 ayatnya ayat ke 46. 46. Ya. Yang di rumah ya, yang punya Quran silahkan dibuka di Al-Hajj. Al-Hajj ya, surat 22 ayatnya ayat ke 46. Ini berkaitan dengan penyakit hati. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati di dalam dada mereka. Ustaz. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat MKTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah senang sekali ya kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah di acara ini. Mudah-mudahan kita senantiasa walaupun lagi rada mararepek saja keadaan sehat lahir dan batin, terutama batinnya ya. Yang penting karena di dalam Allah membahas di dalam surah Al-Hajj ayat 20 surat 22 ayat ke-46, sesungguhnya bukan yang buta bukan buta mata zahirnya, tapi mata batinnya, mata hatinya. Kemudian kalau kita sakitnya sakit berupa fisik, sakitnya berupa demam, kemudian sakitnya liver, jantung dan lain sebagainya, biasanya ini mudah terdeteksi karena terasa, dan orang cepat biasanya ke dokternya ya, berobatnya dan lain sebagainya. Tapi beda kalau penyakit hati, orang biasanya tidak sadar. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah orang yang punya penyakit jasad saja. Kira-kira orang yang di rumah sakit nih, saya mau tanya, kira-kira nafsu makannya itu dia semangat untuk makan nggak? Di depannya ada apel, ada jeruk, ada brownies, ada makanan-makanan yang enak. Tentunya lidahnya karena merasa pahit, dia tidak ada selera. Tidak ada selera. Hilang selera. Begitu juga apabila hari ini hati kita merasa kering, hati kita merasa sakit. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ibadah kita tidak merasa enak. Mau baca Quran, si panon teh keset ya. Baru 5 menit, kemudian baru 10 menit, kemudian kita sudah mau tamat saja ya, udah mau nggak betah. Sholat juga begitu. Kemudian mau tahajud juga sama. Mau melakukan amal-amal sholat juga sama. Ini adalah salah satu ciri bahwa hati kita berpenyakit. Itu ciri tadi. Ciri berpenyakit. Jadi kita harus mendeteksi sejak awal. Biasanya apa? Biasanya kalau berbau fisik, manusia cepat-cepat ya untuk pasti berobat. Tapi yang berbau hati, manusia nggak tahu biasanya mau berobat kemana. Dokter fisik banyak, tapi dokter hati mau datang kemana ya? Mungkin kalau dokter cinta ada. Lagunya doang. Dokter hati ini gimana caranya kita bisa memperbaiki, merehab hati ini? Karena awalnya dari ketidaksadaran manusia bahwa hatinya berpenyakit, makanya manusia banyak yang tidak sadar. Apakah saya ini hatinya berpenyakit atau tidak? Nah, salah satu yang bisa kita jadikan alat ukurnya, alat mengetes bahwa hati kita berpenyakit adalah ketika ibadah berat rasanya. Ibadah berat. Mau tahajud susah ya. Mau sholat diengke-engke ya. Sholat zuhurnya jam 2, asarnya jam 5:30, maghribnya jam 7, isanya jam 2 malam. Dihijikan jam tahajud ya. Subuhnya dihijikan jam 2. Nah, ini tanda-tanda bahwa orang itu punya penyakit hati. Tandanya kita sakitnya itu di sini tadi ya. Kita lanjutkan. Ya. Dengan iklan berikut ini. Ya, menarik sekali ya yang dibahas. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui ciri-cirinya kita bisa terhindar.
Kita lanjutkan setelah yang satu ini, sahabat MK. Jangan kemana-mana ya. Kalau bisa panggil dulu tetangganya ke sini untuk nonton.